Hei, wajahmu itu kenapa? Seperti triplek yang dimakan rayap. Cibir Sander kepada Devan yang tengah duduk di ruang makan sambil menopang dagunya dengan kedua tangan. Sander malam ini kelaparan sekali setelah membuang energi dan menyemburkan fla pudingnya 2 kali. Sedangkan Devan seperti biasa saja hanya meminum susunya sebelum tidur. Susu cap botol ya? Devan tidak menjawab, melainkan pria itu tengah menatap penampilan ayah mertuanya yang duduk di sebelahnya. Rambut basah, wajah berseri-seri seperti abis menang lotre, dan juga apa itu? Di lehernya ada cap bibir. Apa ada yang salah? Tanya Sander ketika ditatap Devan seperti itu. Apa kau tadi abis menunggang kuda? Uhuk. Uhuk. Sander tersedak makanannya sendiri, kemudian ia menyambar botol yang tak jauh dari tangan kirinya. Ya, itu susuku. Sungut Devan sambil menatap ayah mertuanya kesal. Sudah habis. Tak. Sander meletakkan botol itu dengan kasar di atas meja, susumu hambar. Lebih enak susuku, ucap Sander, dan membuat Devan mengumpat kesal dalam hati. Bukankah susumu jauh lebih hambar? Cibir Devan dalam hati. Dan apa tadi kau bilang? Aku menunggang kuda? Berani sekali kau mengatai ibu mertuamu seperti itu. Ucap Sander lagi dengan nada yang sewot, tanpa sadar ia menjawab pertanyaan Devan. Hahaha, kau mengakuinya. Ledek Devan membuat Sander menggeram kesal. Sander menghembuskan nafasnya dengan kasar, kemudian ia melanjutkan makan malamnya yang tertunda karena pertanyaan frontal Devan. Sepertinya, dia sudah tertular virus gesrek Irene Clark. Batin Sander sambil melirik Devan yang melamun kembali. Dad, kau harus menanggung kerugianku. Ucap Devan melirik ayah mertuanya. Apalagi? Keluh Sander sambil memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Aku habis dipala oleh Oma Irene sebesar 200 juta. Keluh Devan. Apa kau sudah jatuh miskin? Tanya Sander, Devan menggeleng sebagai jawaban. Bukankah uang 200 juta hanya seperti butiran debu untukmu? Dasar perhitungan. Kesal Sander membuat Devan tersenyum konyol. Gagal deh, mau minta ganti rugi. Batin Devan. Memang Malin itu meminta dibelikan apa? Tanya Sander, membuat Devan mengerutkan keningnya. Malin? Oma lincah. Jawab Sander, membuat Devan tergelak. Seharusnya kau menawarkan baju bulu kucing atau jaket kulit landak juga. Ucap Sander lagi, membuat Devan semakin tergelak. Memangnya, Oma ingin membuka kebun binatang di rumah, hahaha. Siapa tahu, kan, nanti bisa menjadi wisata gratis di komplek ini, hahaha. Sander ikut tergelak. Dasar anak dan cucu menantu Luknut. Setelah selesai makan malam, Sander kembali ke dalam kamar dengan keadaan perut yang sudah terisi penuh. Selamat malam sayang. Ucap Sander setelah merebahkan dirinya di samping JJ yang sudah terlelap. Tak lupa ia menciumi seluruh wajah istrinya, membuat JJ menggeliat manja. Kapan si Merah pergi? Tanya Devan sambil mendengus kesal. Sabar. Jawab Raya santai. Sabar terus, nanti kelamaan golokku bisa karatan. Kesal Devan. Terus aku harus bagaimana? Tanya Raya tak kalah kesal kepada suaminya. Mana mungkin golokmu bisa karatan, yang ada golokmu itu akan menjadi keriput seperti terong rebus. Enak saja seperti terong rebus. Golok saktiku ini seperti talas Bogor, besar dan panjang. Ucap Devan membanggakan diri, karena ia tidak terima goloknya disamakan dengan terong rebus.
Sedangkan Raya mencebikan kesal lalu merebahkan diri di atas tempat tidur dan Crystal sudah tidur di tempat tidurnya sendiri yang terletak di samping ranjang mereka. "Sayang, spa boleh?" bisik Devan. "Tidak mau." "Ayolah." "Tidak ya tidak. Dijepit sama sarungnya saja lama apalagi kalau di spa. Bisa-bisa tanganku menjadi kekar," gerutu Raya. "Ayolah sayang, nanti aku tambah uang bulananmu," rayu Devan, sambil membalikkan tubuh Raya yang sebelumnya membelakanginya. Raya menengadahkan kepalanya sambil mengetuk-ngetuk jari telunjuknya di dagu. Sepertinya dia sedang berpikir keras. "Boleh, tapi sekali spa nambah 100 jetong ya," ucap Raya berseri-seri. "Dasar matre," umpat Devan dalam hati. "Ya, baiklah," ucap Devan sambil menghembuskan nafasnya pelan. "Dasar tukang pala." "Yeay, jadi makin cinta deh," ucap Raya, lalu segera naik ke atas tubuh suaminya. "Sayang, sabar dong." Devan terkekeh ketika melihat Raya tergesa membuka boksernya. "Ah sayang." "Arg." Devan mengerang panjang ketika ia menyemburkan santan kentalnya yang berkomposisi ribuan kecebong di dalamnya. "Terima kasih sayang." Devan mencium bibir istrinya dengan lembut. Karena spa yang dilakukan istrinya sangat memuaskan. Kemudian Devan mengambil beberapa lembar tisu yang ada di nakas untuk mengelap tumpahan santan kental itu. "Sama-sama papi, 100 jutanya jangan lupa ditransfer," balas Raya, sambil mengecup bibir suaminya sekilas. Embek. Devan yang tadinya tersenyum kini memanyunkan bibirnya, istrinya masih ingat saja jika masalah uang. "Iya," jawab Devan, lalu beranjak dari tempat tidur untuk membersihkan sisa santan kental yang masih menempel di kepala si botak. "Makin sayang dan cinta deh," seru Raya kepada suaminya sambil melakukan kiss bye. Sedangkan Devan hanya menggelengkan kepalanya. Bagi Devan uang bukan masalah untuknya, yang terpenting istrinya bahagia. Uang memang bukan segalanya, akan tetapi segalanya butuh uang. Bagaimana dong? Jadi wajar saja jika wanita materialistis, menurut Devan. Pengertian sekali Om Devan ini. Hari Minggu di kediaman keluarga Clark. Penghuni rumah besar itu menjadi sangat heboh saat melihat penampilan Oma Irene yang sangat nyentrik. "Astaga Mom," keluh Sander ketika melihat penampilan ibunya. "Devan, kenapa kau membelikan baju seperti itu untuk Oma?" kesal Sander kepada menantunya. Sedangkan Devan hanya menaikkan kedua bahunya dengan cuek. Semoga Crystal tidak sawan ketika melihat omanya, ucap Raya tak berfilter. "Hei, kalian ini ribut saja. Penampilan Oma ini keren dan kece badai. Lihat viewersku naik saat aku mengupload fotoku ini." Oma Irene menunjukkan ponselnya. "VTTT hahaha." Devan dan Raya tertawa-tertawa terbahak. Untung saja Crystal yang ada di gendongan Raya tidak terkejut. Sedangkan Sander menepuk jidatnya sendiri dan JJ mengusap pundak suaminya sambil berkata, "Sabar." Dan para pelayan yang ada di sana pun tak kuasa menahan tawa mereka. Bagaimana tidak? Jika Oma nyentrik itu memakai pakaian berbulu berwarna hijau muda dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya dan juga memakai sepatu boots berwarna navy bling lalu duduk di atas meja ruang tengah dengan gaya ala model papan triplek. Oh, jangan lupakan senyuman manisnya yang memperlihatkan deretan gigi palsunya itu. Terserah Momilah, yang penting Mom bahagia dan awet muda, ucap Sander pada akhirnya. Nah, begitu dong. Bagi cuan. Oma Irene menengadahkan tangannya di depan Sander. "Cuan?" beu Sander dan menatap ibunya dengan bingung. "Ih, dasar norak.
Cuan itu bahasa gaulnya duit, cibir Oma Irene. Astaga. Sander menepuk jidatnya lagi. Sedangkan JJ hanya tersenyum saat suaminya harus menghadapi ibunya yang bertingkah absurd. Dan jangan ditanya lagi, ekspresi Devan dan Raya masih tertawa terbahak karena tingkah absurd Oma Irene. Memang mau kemana? Tanya Sander. Mau pamer sama teman-teman Momi, Emma juga punya baju seperti ini. Kita mau meet up, hehehe. Jawab Oma Irene sambil terkekeh, membuat mereka semua tergelak. Bukan karena ucapan Oma Irene, akan tetapi mereka membayangkan Emma memakai baju berbulu itu. Ya ampun, Mom. Apa tidak ada acara lain? Tanya Sander. Tidak ada, kami bertemu juga ingin menggalang dana untuk yayasan yatim piatu. Memang kau pikir ibumu ini meminta uang buat apa? Ucap Oma Irene kepada putranya. Oh, ya ampun, ternyata ibuku mempunyai hati seperti malaikat. Ucap Sander, lalu memeluk ibunya. Memangnya yang kau tahu hati ibumu ini seperti apa? Tanya Oma Irene, mengurai pelukannya. Seperti falak. Kabor. Ya. Anak kurang garam. Kurang micin. Kurang gula. Kurang apa lagi ya? Oma Irene menggarung rambut palsunya. JJ, Raya dan Devan semakin tergelak saat melihat tingkah Oma Irene memaki Sander yang sudah kabur melarikan diri dari amukan ibunya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Tidak terasa kini sudah 6 tahun usia pernikahan Sander dan JJ, begitu pula dengan Raya dan Devan. Dan usia 4J sudah 5 tahun, sedangkan Crystal sudah berusia 4 tahun. Kelucuan dan tingkah menggemaskan kelima anak itu membuat kediaman keluarga Clark menjadi semakin ramai dan penuh dengan kebahagiaan. JJ dan Raya pun sudah menyelesaikan pendidikannya. Tuhan, aku berharap kau memperpanjang umurku, agar aku bisa menyaksikan cucu dan cicitku tumbuh sampai dewasa, dan terima kasih karena telah memberikan kami kebahagiaan, keberkahan dan rejeki yang tiada ada batasnya. Doa Oma Irene, yang setiap hari dipanjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oma, ayo kita goyang 2 jari. Ajak Chris dengan bahasa cadelnya, sambil menarik tangan Oma Irene dengan semangat. Aduh, bisa patah pinggang Oma nanti. Walau begitu, Oma Irene mengikuti permintaan cicitnya meski dirinya harus susah payah mengimbangi langkah kaki Crystal menuruni tangga. Crystal, jangan menarik tangan Oma. Nanti Oma terjatuh. Raya memperingati dengan nada tegas dan terdengar seperti membentak. Crystal yang tengah menarik tangan Oma Irene pun langsung menghentikan langkahnya dan memanyunkan bibir bawahnya, membuat anak gembil itu terlihat semakin menggemaskan. Oma tidak apa-apa. Raya, kau tidak boleh seperti itu. Oma Irene memarahi Raya. Tapi Oma, nanti jika Oma jatuh bagaimana? Ingat, Crystal tidak boleh begitu lagi sama Oma. Ucap Raya kepada anaknya. Crystal semakin memanyunkan bibirnya lalu menatap ibunya dengan kesal. Jika sudah begitu pasti sebentar lagi drama akan segera dimulai. Daddy, Hicks Daddy. Sander datang terpongok ketika mendengar terikan cucunya. Ada apa cantik? Tanya Sander, sedikit membungkukkan badannya. Mami jahat. Dia memarahiku. Adu Crystal kepada Sander. Raya. No dad. Aku tidak memarahinya, aku hanya memberitahunya saja. Bantah Raya. Mami bohong, tadi membentak aku kalau Daddy tidak percaya tanya saja sama Oma. Ucap Chris, sambil menatap Oma Irene seolah meminta persetujuan, dan Oma Irene pun mengangguk sambil terkekeh pelan. Oma. Kesal Raya tertahan. Awas kau ya berani memarahi cucuku yang paling cantik ini. Sander menatap tajam Raya, sedangkan Raya memutar kedua bola matanya dengan malas.
Dasar drama Kuen. Dedi, ayo kita tinggalkan Mami, aku ingin bersama Mommy saja. Ucap Chris, lalu mengulurkan tangannya seolah minta gendong, dan Sander dengan sigap menggendong cucunya yang gembil dan menggemaskan itu. Crystal mengeratkan kedua tangannya di leher Sander dan wajahnya menghadap ke belakang sambil menjulurkan lidahnya ke arah sang ibu. "Wolek, aku sebal sama Mami," ucap Chris, lalu menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Sander. "Hais, dia itu sebenarnya anaknya siapa sih?" kesal Raya, sambil menghentakkan kakinya kesal. "Tentu saja anakmu," ucap Oma Irene terkekeh. "Tapi dia tidak seperti anakku, malah dia terlihat seperti musuhku," ucap Raya lagi dengan bersungut. Karena Chris selalu bertingkah manja dan suka mengusai Devan jika sedang di rumah, bahkan dirinya tidak diperbolehkan mendekati Devan. "Mommy," panggil Crystal kepada JJ yang tengah duduk sambil membaca majalah di markas tempur 1. JJ mendongak lalu tersenyum saat melihat Crystal datang menghampirinya. "Kenapa cucu Mommy?" tanya JJ kepada Crystal yang kini sudah duduk di pangkuannya. "Biasa lagi kesal dengan maminya," jawab Sander lalu mendudukkan diri di samping istri cantiknya. "Aku bukan cucu Mommy, tapi aku anak Mommy dan Daddy," ucap Crystal, sambil menyilangkan kedua tangannya di dada dan memanyunkan bibirnya, membuat Sander dan JJ tergelak. "Daddy jangan dekat-dekat dengan Mommy," ucap Crystal, saat melihat Sander merebahkan kepalanya di pundak JJ. "Tapi, Daddy ingin berdekatan dengan Mommy, bagaimana dong?" Sander semakin menggoda cucunya sambil memeluk perut JJ dari samping, membuat Crystal menangis kencang. "Dad," tegur JJ, karena Sander terus menggoda Crystal. "Hahaha." Sander semakin tergelak, sambil terus mengeratkan pelukannya di pinggang JJ. "Aku sebal sama Daddy, aku tidak sayang sama Daddy. Aku sayangnya sama Mommy saja." "Hiks hiks hua." Crystal menangis sambil mengucak kedua matanya. "Hahaha." Sander semakin tergelak saja, rasanya ada kepuasan sendiri jika melihat Crystal menangis. "Ah, dasar hot opa, salah tapi hot daddy. Astaga. Daddy," kesal JJ, lalu mencubit lengan suaminya yang masih membelit pinggangnya. "Au!" rintih Sander. "Sakit Hani." Sander baru mau melepaskan tangannya. Tapi, JJ tidak memperdulikan rintihan suaminya, melainkan ia langsung mendekap cucu cantiknya itu. "Sudah cantik jangan menangis ya," ucap JJ sambil mendekap Crystal. "Crystal, lihat wajahmu jelek sekali." "Oh, astaga, wajahmu seperti itik yang buruk rupa," ledek Sander lagi, membuat Crystal yang sudah tenang kini menangis lagi. "Mommy Hua, lihat Daddy meledekku hiks." "Daddy." JJ menatap tajam suaminya. Entah harus berapa kali JJ harus mengingatkan suaminya agar berhenti meledek Crystal. Melihat istrinya sudah akan mengeluarkan tanduknya, Sander pun mengalah daripada jatahnya asah mengasah pedang dipangkas abis. Baiklah, Daddy mengalah, lebih baik Daddy menjemput Forge," ucap Sander, sambil menatap jam dinding yang ada di kamarnya dan sudah waktunya Forge pulang sekolah. Ya, Forge sudah mulai sekolah di Taman Kanak-kanak, TK, di awal tahun ini. Semenjak usianya menginjak 50 tahun, Sander mengerjakan pekerjaannya di rumah karena ia ingin berdekatan terus dengan istri dan anak-anaknya. Hanya sesekali saja ia ke kantor jika ada hal penting yang tidak dapat diwakilkan oleh Devan. "Daddy, kenapa Mommy tidak ikut?" tanya Nathan, yang sudah duduk di dalam mobil Alfa Asteris D bersama ketiga adiknya. "Mommy sedang dikurung oleh Crystal," jawab Sander terkekeh dan masih fokus menyetir mobil. Dasar anak manja itu sangat menyebalkan," sungut Sean. "Tidak boleh seperti itu,
ucap Aiden kepada kakak keduanya. Ih, kau itu selalu membela anak manja itu, sahut Ansel kesal kepada Aiden. Yang dikatakan Aiden benar, kita harus menyayangi Chris karena dia adalah adik kita. Nathan menengahi perdebatan kecil itu. Sander tersenyum ketika mendengar perdebatan kecil itu, di mana Nathan dan Aiden mempunyai sifat yang tenang, lebih dewasa dan selalu menjadi penengah jika mereka sedang berdebat, berbeda dengan Sean dan Ansel yang mempunyai sifat usil, menjengkelkan dan tidak pernah mau mengalah. Sampai di halaman rumah besar itu, keempat anak itu langsung keluar dari dalam mobil dan berlari ke dalam rumah. Tidak lupa mereka mengucapkan salam terlebih dahulu dan Sander mengikuti keempat anaknya dari belakang. Mommy, seru Forge bersamaan ketika memasuki kamar ibunya. Anak-anak Mommy sudah pulang. JJ menyambut dengan hangat keempat putranya itu, sedangkan Crystal yang masih di sana memanyunkan bibirnya kesal. Sudah dong, jawab Nathan, kemudian mencium punggung tangan ibunya dan diikuti ketiga adiknya. Sekarang kalian ganti baju dengan babysitter kalian masing-masing ya, ucap JJ. No, kami sudah besar, tolak Forge bersamaan. Benar Mom, kami ini adalah seorang pria, masa iya diurus wanita dewasa, malu dong, jawab Sean dengan gaya cool. Membuat JJ dan Sander terkekeh. Baiklah, sekarang kalian ganti baju kalian sendiri, oke? Ucap Sander, lalu diangguki oleh Forge. Hei, Crystal anak manja cengeng dan menyebalkan. Pergi kau dari kamar momiku, usir Ansel sebelum keluar dari kamar orang tuanya. Mommy Hicks. Crystal mengadu dan menangis lagi. Dasar anak manja. Diikuti Sean ikut mencibir Crystal, dan membuat gadis kecil itu semakin menangis histeris. Sedangkan Sander dan JJ hanya menggelengkan kepala sambil mengelus dada dan menghembuskan nafas kasar. Sander menikmati hembusan angin malam yang menerpa wajahnya di balkon kamar itu. Pikirannya menerawang jauh ketika ia mengingat pertemuan pertamanya dengan Jenita Putri dan ia jatuh cinta pada pandangan pada gadis belia itu. Dad. JJ memanggil suaminya lalu memeluk Sander dari belakang dan menyandarkan kepalanya di punggung kokoh itu sambil menghirup aroma maskulin suaminya. Aroma yang selalu membuatnya merasa tenang dan nyaman. Honey. Sander mengusap tangan istrinya yang melingkar di pinggangnya. Kemudian Sander melepaskan tangan mungil itu dan memutar tubuhnya berhadapan dengan istrinya. Kenapa? Apa yang Daddy pikirkan? JJ mendongak dan menatap dengan dalam kedua bola mata berwarna abu itu yang terlihat gelisah. Tidak ada. Sander menggeleng pelan, lalu merengkuh tubuh ramping istrinya. JJ mengusap punggung kokoh itu dengan lembut, pasti ada hal yang tengah dipikirkan suaminya itu. Aku mencintaimu, honey, ucap Sander dengan lembut. Iya, aku tahu, jawab JJ terkekeh lalu mengeratkan pelukannya, karena setiap saat dan setiap waktu pasti Sander mengucapkan kata cinta, membuat JJ merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia ini karena dicinta dengan begitu tulus oleh suaminya. Setiap wanita pasti menginginkan hal seperti itu, bukan? Ingin selalu dicintai dan disayangi oleh pasangan hidupnya. Ketika aku mengatakan aku mencintaimu, aku tidak mengatakannya dengan santai. Aku mengatakannya untuk mengingatkanmu bahwa kau adalah segalanya bagiku dan hal terbaik yang pernah terjadi padaku dalam hidup. Aku selalu dipenuhi dengan rasa sukacita dan kedamaian yang mendalam setiap kali memikirkan fakta bahwa kita akan menghabiskan sisa hidup kita dalam pelukan satu sama lain. Ucap Sander Clark dengan lembut dan tulus. Setelah mengatakan hal itu, ia mengurai pelukannya dan menatap wajah cantik istrinya. Entah kenapa ketika mendengarkan penuturan suaminya membuat hati JJ menghangat dan matanya pun mengembun.
Bolehkah dirinya saat ini berteriak kepada dunia, jika dirinya juga sangat mencintai suaminya? Hei, kenapa menangis? Tanya Sander, sambil mengusap sudut mata indah istrinya yang berair. JJ menggeleng sebagai jawaban, kemudian ia berjinjit lalu mengecup bibir suaminya dengan lembut dan penuh cinta. Kap. Sander memejamkan matanya ketika bibir manis berwarna pink itu mendarat di bibir seksinya, lalu Sander menekan tengkuk JJ untuk memperdalam ciumannya. Keduanya berciuman dengan lembut dan penuh perasaan, menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang mereka. Ciuman itu kini berubah menjadi sangat menuntut. Sander dengan sigap menggendong istrinya menuju arena pertempuran. Apa Daddy ingin membuatkan adik untuk 4J? Tanya JJ, sambil memejamkan matanya ketika Sander melepaskan underwear yang ia kenakan. Karena saat ini JJ masih menggunakan pil pencegah kehamilan, dan ia bertanya seperti itu karena ia tidak ingin mengecewakan suaminya. Tidak. Aku sudah terlalu tua, cukup 4J dan Crystal saja, honey. Jawab Sander. Malam ini aku tidak akan melepaskanmu. Ucap Sander. Ah, terserah. Asalkan Daddy masih kuat. Tantang JJ. Oh, kau menantangku ya? Tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Ucap JJ sambil tersenyum. Kita buktikan. Ucap Sander, kemudian ia melumaat abis bibir istrinya. Sander benar-benar lelaki sejati, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, akan tetapi kekuatannya seperti kuda, bisa membuat istrinya mendesah dan membuat istrinya puas setiap kegiatan panas mereka. Terima kasih sayang. Sander mengecupi seluruh wajah istrinya. Iya sayang, tapi minggir, aku lelah sekali. JJ mendorong dada bidang suaminya. Tapi, aku belum. Dad, please. Rengek JJ. Kau yang menantangku, jadi kau juga harus membuktikannya. Ucap Sander menyeringai licik. Daddy.